Dor, kemana Ahok dalam kasus Pertamina Patraniaga yang sudah merugikan masyarakat 1 kuadriliun? Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Tapi kalau tukang eceran bensin yang ngoplos masih bisa dimengerti lah. Untungnya nggak seberapa. Lah ini yang ngoplos gaji per bulan miliaran loh, cok. Kacau. Minyak solar lho Pak, sampean ngerti pora? Melayune akan yang tambang ilegal Kalimantan nih, minyak solar. Solar akeh ditap para oknum. Melayune neng di Kang, melayune neng tambang ilegal, neng koridoran. Dadi aja sing dhuwur tok Pak, neng ngisor iya. Sing penting ning ngisor iki lho. Minyake melayune neng di ngono lho. Kene Pak, dukne timu ning Kalimantan Timur Pak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar mengenai kasus korupsi pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax oleh Dirut Pertamini. Hahaha. Semakin kesini ya, semakin ramai di respon netizen teman-teman ya. Bahkan kini respon netizen sudah mulai bergeser. Ya, kalau kemarin-kemarin lebih banyak mencaci maki dirut utamanya, ya kan, memaki-maki keluarganya dan lain sebagainya. Mulai hari ini arah respon netizen, arah rujakan netizen itu sudah mulai bergeser ke sosok Ahok. Ah, ya, kita ketahui bersama ya bahwa yang bersangkutan ini beberapa waktu lalu kan memang jadi dirut ya, dirut di Pertamina ya, kalau tidak salah begitulah. Kemudian mengundurkan diri ya kan, kemudian menjadi tim kampanye paslon 03 pada Pilpres lalu ya kan. Dan sekarang ada kabar bahwa ada kemungkinan ini orang akan dipanggil oleh Kejagung untuk dimintai keterangan terkait pengoplosan minyak tersebut. Waduh, dari sini nih ya kan kelihatan banget ya kan. Sebetulnya para pengoplos ini dilindungi oleh siapa ya kan? Iyalah. Iya kan, migas ya kan, pengoplosan Pertalite jadi Pertamax di Pertamina. Dirut utama Pertamina siapa? Ah, iya si Ahok ya kan. Ahok itu siapa yang mengusulkan jadi penguasa di Pertamina, ya kan? Aduh. Dari partai mana? Waduh. Mungkinkah kasus ini akan menjerat Ahok seperti halnya si Sekjen si Moncong Kura-Kura yang terjerat kasus Harun Masiku? Kita lihat aja perkembangannya ke depan teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, barusan adalah tangkapan layar dari sebuah media online gitu ya, yang terbit yang diunggah pada hari Kamis 27 Februari 2025 jam 11. Jadi kemarin jam 11. Saya nggak ngerti ini media apa karena nggak dipotong oleh si pengupload ya.
yang kelihatan cuma judulnya. Oh, ada ini CNN Indonesia, oke. Kejagung buka peluang panggil Ahok di kasus minyak mentah. Waduh 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 waduh, jangan-jangan akan mengikuti jejaknya Sekjen moncong kura-kura. Lanjut. Dor, kemana Ahok dalam kasus Pertamina Patraniaga yang sudah merugikan masyarakat 1 kuadriliun? Selama ini yang overclaim ternyata nggak cuma skincare. Pertamax juga overclaim, ya. Memang direksi dari Pertamina Patraniaga ini sudah ditangkap. Tapi Anda harus ingat ya, nomor 1 teman-teman, Pertamina Patraniaga adalah anak perusahaan dari PT Pertamina. Di mana PT Pertamina ini kejadian kasus 2018 sampai 2023, di mana di situ ada direksi, ya direksi Pertamina dan ada komisaris. Dan komisaris ini adalah orang yang kita cintai, orang yang paling bersih menurut kita. Bapak Basuki Cahayapurnama ada di komisaris Pertamina dari tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah sampai 2024 ini. Saya ingin tahu statement dari Pak Ahok. Tidak tahu atau sengaja untuk tidak tahu atau tidak mau tahu. Kalau yang lain mah emang beliau itu tidak bertanggung jawab secara langsung. Tapi minimal di beliau itu mengetahui karena ini urusannya udah triliunan, Bos, ya. Kalau yang direksinya kemudian menteri BUMN-nya ya sudahlah. Kita tahulah ya siapa lagi sih. Tapi kok Ahok ini ditunggu jawabannya. Iya, sudah paham teman-teman ya. Sudah disampaikan dengan sangat jelas ya, padat dan berisi oleh netizen barusan bahwa korupsi ya, pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax ini telah merugikan rakyat Indonesia kuadriliun. Walah, kuadriliun katanya. Jadi bukan hanya ratusan triliun aja, tapi sudah kuadriliun. Hah? Dan perlu diketahui bahwa Pertamina apa kemarin tadi itu Patraniaga ya kan, itu anak perusahaannya PT Pertamina ya kan. Sementara PT Pertaminanya ini ya kan, pimpinannya siapa gitu loh. Jadi Ahok ada di mana? Yang jelas berdasarkan pernyataan Kejagung bahwa Ahok berpotensi dipanggil untuk dimintai keterangan ya kan. Kalau berpotensi dipanggil untuk dimintai keterangan, maka juga berpotensi menjadi saksi, berpotensi juga menjadi tersangka. Waduh waduh waduh. Dan kalau sudah jadi tersangka, berpotensi juga dilakukan penahanan. Ini saya nggak ngerti ya, maksudnya apakah yang bersangkutan ini benar-benar terlibat ataukah enggak. Itu nanti biarlah ya hukum di negeri ini yang menentukan, kan seperti itu ya, aparat penegak hukum nanti yang akan menentukan. Oke, lanjut. Soal mega korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina, Prabowo akan bersihkan demi kepentingan rakyat. Ya sip toh, bagus toh. Kuwi masalah tata minyak Pertamina ning dhuwur Pak Prabowo. Kalau yang di bawah Pak Prabowo, yang di lapangan minyak solar lho Pak. Sampeyan ngerti pora? Melayune akan yang tambang ilegal Kalimantan ini. Minyak solar ini. Solar akeh ditap para oknum. Melayune ning ndi Kang? Melayune ning tambang ilegal, ning koridoran. Dadi aja sing dhuwur tok Pak, ning ngisor iya. Sing penting ning ngisor iki lho. Minyake melayune ning ndi? Ngono lho. Kene Pak, dukne timu ning Kalimantan Timur, Pak. Cek. Ngono lho, Pak. Lek demi kepentingan rakyat, Pak. Golek minyak angel, lerem golek solar iki. Solar mbiyen teko ning pom langsung ngisi dres. Lah saiki halal ngantri. Gak ning kono wis diantri karo truk-truk pengetap-pengetap kuwi halah. Mlayune ning ndi Pak lerane ning tambang ilegal. Jadi Pak Prabowo sing dhuwur diresiki, sing ngisor ya diresiki sing ning lapangan Pak Prabowo. Rakyat membutuhkan sampean tenan Pak Prabowo. Semoga
Sampean diwehi kesehatan, Pak. Umur panjang. Bisa mengabdi gawe negara, gawe rakyat lho, Pak. Sehat selalu Pak Prabowo. Salam hormat. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Semut Ireng barusan sampai kepada telinganya presiden gitu ya. Jadi ya bersih-bersih itu tidak hanya perlu dilakukan di bagian hulu tetapi juga di bagian hilir. Kalau, saya simpulkan kurang lebih seperti itulah apa yang disampaikan oleh, Mas Semut Ireng barusan ya kan. Karena banyak sekali solar-solar ilegal itu ya, di tingkat bawah itu, larinya itu ke tambang-tambang ilegal dan lain sebagainya ya. Kalau menurut saya itu sih bukan rahasia lagi karena memang ya kita ketahui bersama lah sebagai rakyat kecil kita sering mendengar ya kan, proyek A, proyek B, proyek C menggunakan solar, ya macam kayak gitulah. Menggunakan, pertalite atau premium dari ya begitulah ya kan, padahal sebetulnya tidak diperbolehkan karena pertalite itu adalah, premium, apa namanya, bensin premium yang mendapatkan subsidi gitu kan. Jadi penerimanya adalah rakyat miskin, bukan pabrik, kan seperti itu. Tapi nyatanya ke pabrik tersebut kan dikirim menggunakan tangki-tangki macam kayak gitu ya kan. Berarti kan ada pihak yang bermain. Nah, saya cuma mengatakan tangki ya, saya nggak menyebutkan, perusahaan ya kan. Iyalah, tapi apa yang disampaikan oleh Mas Semut Ireng ini menurut saya adalah fakta di lapangan ya, alias fakta empiris. Lanjut. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah yang untuk selanjutnya. Waduh, ada udang di balik wajan ini kayaknya. Sebentar, Pak Prof, ya kan. Kalau saya tidak melihat track record Anda yang akhir-akhir ini suka menyerang Jokowi, menyerang pemerintahan, mungkin saya tidak akan menaruh curiga, Pak Prof ya. Tapi ngelihat Anda akhir-akhir ini, padahal dulu menjadi bagian dari Jokowi ya kan, diangkat harga diri Anda menjadi menteri dan lain sebagainya ya kan. Tapi Anda begitu mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Uban, terus balik kanan menyerang Pak Jokowi. Kemudian pada saat Pilpres kalian ini juga menggugat gitu ya hasilnya dengan sengketa hasil pemilu di MK. Terus sekarang Anda memuji-muji Prabowo, ini kan saya patut curiga, Pak Profesor ya. Jangan-jangan ini ada udang di balik wajan. Hah? Minta jabatan toh, Pak? Lanjut. Ini udah dihitung belum ya kerugian kita nih, konsumen yang biasa pakai Pertamax? Selisih harga yang kita bayar selama 5 tahun. Dan yang paling nyesek nih ya Pak. Berapa juta kendaraan yang sudah dirusak karena ternyata selama 5 tahun itu minumnya Pertamax abal-abal. Berapa juta kendaraan yang udah dirusak, terutama kendaraan yang memang diharuskan mengisi BBM dengan oktan tertentu. Which mean itu nggak boleh kendaraan itu diisi sama RON 90 Pertalite. Coba hitung. Ini kejahatan paling dakjal ini mah. Iya. Ini saya sepakat teman-teman ya, karena menurut saya kerugian 193,7 triliun per tahun yang beredar di banyak media termasuk media sosial itu apakah sudah menghitung kerugian yang ditanggung oleh masyarakat ya. Jangan-jangan itu hanya kerugian yang ditanggung oleh pemerintah. Jangan-jangan ya kan. Karena apa? Kerugian yang ditanggung oleh pemerintah itu nggak sebanding dengan kerugian yang ditanggung oleh rakyat orang per orang itu. Jauh lebih besar kalau dikumpulkan. Kenapa? Selain tertipu ya karena membeli Pertalite dengan harga Pertamax ya kan.
Selain itu juga banyak mobil ya, terutama mobil-mobil keluaran terbaru ya, dengan, timing pengapian yang sudah didesain dengan ron, ya kan, ronnya Pertamax gitu kan, 92 kalau nggak salah ya kan. Tapi ternyata yang dimasukkan ke dalam mobil itu ternyata hanya Pertalite dengan ron 90 ya kan. Ini bisa menyebabkan knocking ya, istilah dalam otomotif kan seperti itu, bisa menyebabkan kerusakan ya kan, kerusakan onderdil di dalam mesin gitu loh. Nah, apakah itu sudah dihitung kerugian-kerugian yang diderita oleh rakyat selama bertahun-tahun itu? Waduh, menurut saya kerugian akibat korupsi ini nggak hanya 193 triliun per tahun ya, kemungkinan, kuadraliun. Lanjut. Skandal korupsi Pertamina 2018 sampai 2023, Pertalite dioplos jadi Pertamax. Kalau yang ngoplos tukang eceran bensin, ya emang salah ngoplos. Tapi kalau tukang eceran bensin yang ngoplos masih bisa dimengerti lah. Untungnya nggak seberapa. Lah ini yang ngoplos gaji per bulan miliaran loh, cok. Daco. Kan nggak mungkin alasan dia ngoplos karena anak istrinya di rumah butuh makan mas batangan paling. Ntar yang korupsi triliunan kayak gini hukumannya cuma 1,5 tahun. Hukumannya di mana? Di hotel bintang 5. Harusnya koruptor kayak gini hukumannya di penjara, lebar 1 meter, panjang 2 meter, tingginya ya 2 meter lah. Sekalian dikubur. Banyak rakyat yang beli Pertamax, niatnya supaya yang subsidi itu digunakan yang lebih membutuhkan. Lah ini bukan membutuhkan ini. Tapi menurut kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam segigis. Iya, saya masih ingat ya, betapa sekarang itu penjual bensin eceran itu, sangat sulit, nggak semudah dulu ya, apalagi di masa pemerintahan, Soeharto ya kan, Gus Dur, kemudian SBY itu masih banyak sekali, penjual bensin eceran kan seperti itu. Tapi saat ini kan sudah mulai dipersulit ya kan. Jadi masyarakat kecil saja untuk menjual bensin eceran itu dipersulit ya kan. Karena ya Pertamini sudah membentuk Pertasok kalau nggak salah itu ya, walaupun saat ini banyak yang gagal, banyak yang gulung tikar ya kan. Iya, jadi, masyarakat kecil saja itu dipersulit untuk menjual secara jujur, apalagi kalau sampai mengoplos ya kan. Karena banyak sekali, masyarakat kecil yang menjual bensin eceran itu gitu ya, itu memang dioplos, itu pun dilarang ya kan. Lah ini yang mengoplos adalah direktur utama loh, Dirut loh, waduh. Katanya untuk urusan makan katanya, makan apa, emas batangan oh. Aduh, lanjut. Fitra Eri ditelepon sama Pertamina suruh ngejelasin ke masyarakat bahwa BBM itu tidak dioplos. Nih, dengerin ya pihak Pertamina. Gua tahu Fitra Eri itu memang hobinya di otomotif tuh. Kalau review mobil memang paling jago dari interior, engine, tahu dia semuanya. Tapi dia memang ahlinya di situ, bukan ahli ngoplos. Kalau ahli ngoplos kan kerjaan siapa coba? Mikir. Begini ya. Kalau memang benar itu tidak dioplos, ngapain nyuruh orang lain? Jelasin ke publik, nongol ya ke depan media semua. Malah sibuk nyuruh orang ini, gimana ceritanya? Sekelas. Ayo dong ya. Kalau salah akuin gitu. Jangan mencari pembenaran. Apalagi nyuruh orang lain untuk menutupi kebohongan itu. Mikir. Aduh kecolok.
Nah, inilah ya dari sini kita paham ya kan bahwa sering sekali memang orang-orang yang dalam kategori itu public figure baik di media sosial maupun di media elektronik begitu ya seperti televisi itu sering sekali menjadi sasaran ya atau menjadi media ya, menjadi kepanjangan tangan orang-orang yang berkepentingan gitu ya. Padahal sebetulnya apa yang dia sampaikan itu belum tentu benar. Kadang kan apa yang dia sampaikan itu karena pesanan ya, karena ini perlu dimengerti nih. Menurut pepatah Cina, wes ya, katanya pepatah Cina ya kan, kata-kata yang disusun dengan sangat rapi, ya kan, itu bisa dipercaya orang walaupun tidak dibuktikan atau tidak diikuti oleh kebenaran ya. Jadi kalau yang ngomong ini adalah seorang, pakar otomotif misalnya ya kan, "Wow ini Pertamax itu tidak dioplos, Pertamax itu memang seperti ini, Pertamax itu tidak seperti yang berkembang di masyarakat." Yang ngomong bukan ahli kimia ya kan. Kenapa? Karena mencampur, mengoplos ya itu urusannya itu ahli kimia kalau menurut saya gitu loh ya. Iya, lah dia cuma ahli otomotif, ibaratnya ahli perbengkelan lah, mekanik mekanik, tingkat dewa lah. Tapi kan dia tidak memahami ya kan, apakah, Pertamax yang dibeli oleh masyarakat itu RON-nya benar-benar 92. Dari mana dia bisa ngukur? Wong dia bukan ahli di bidangnya, dia cuma ahli otomotif ya kan. Jadi ini harus masyarakat harus lebih cerdas ya lah ya dalam menerima informasi, walaupun yang memberikan informasi itu seolah-olah adalah seorang terkenal dan ahli. Tapi kita harus teliti apakah orang tersebut ahli di bidang yang sedang dibicarakan, ya kan? Ya kayak barusan, ahli otomotif ngomongkan unsur di dalam Pertamax. Aduh, udah nggak nyambung, bukan keahliannya, ya. Lanjut. Bangke. Jadi selama ini gue sosokan pakai Pertamax karena pengen dipandang orang, wah, gue orang berada gitu. Apalagi lihat orang yang pakai Pertalite. Scan barcode, cupu, miskin. Nggak tahunya Pertamax ya Pertalite juga. Bangsa. Kukira status gue spesial gitu, gak perlu antri. Seperti jadi raja gitu saat beli di pom bensin. Gak tahu ya, selama ini gue kena tipu. Aduh. Emang beneran Bang, Bang Ame, emang beneran Bang Ame pakai Pertamax, gaya-gayaan aja biar terlihat keren. Ya jujur aja lah Bang, kayak saya gitu kan, saya nggak pernah pakai Pertamax jujur aja. Selama ini, ngisi apapun gitu ya pakai Pertalite. Nggak mampu beli Pertamax ya kan, bisa dipakai beli yang lain. Jadi ketika ada, kasus pengoplosan Pertalite jadi Pertamax ya, itu sebetulnya nggak ngefek bagi diri saya secara pribadi teman-teman ya. Karena selama ini, saya itu bukan konsumen Pertamax, saya ini adalah konsumen Pertalite ya. Jadi mau dioplos, mau diapa, itu masa bodoh, nggak ada pengaruhnya bagi saya sebetulnya ya kan. Iyalah lanjut. Adanya pengoplosan bahan baku minyak ya, yang mana Pertamax dicampur sama Pertalite. Nah, ini sangat merugikan kita sebagai masyarakat ya. Tapi uniknya kita kok nggak dengar suara mahasiswa ya, yang harusnya gencar nih ya, kalau mereka mau Indonesia selamat ya dari koruptor ya, mereka harusnya turun ke jalan bersamaan ya, tuntut ya undang-undang perampasan aset untuk para koruptor. Kalau perlu ada di mana undang-undang hukuman mati untuk para koruptor. Itu saja. Kok mahasiswa pada diam-diam baik ya? Kenapa? Karena nggak ada bayarannya, nggak ada duitnya. Apa kalian melindungi para koruptor? Apa kalian melindungi ya para agenda-agenda elit politik yang bermasalah? Aneh kalian itu. Mahasiswa. Hal-hal yang nggak penting kalian demo. Hal yang paling penting itu bangsa ini kalian diem. Cuman modal bacot dapat 150.000 sampai 200.000.
Itu yang kalian lakukan. Iya, mahasiswa, weh mahasiswa. Seharusnya gini nih langsung demo besar-besaran loh, nggak usah disuruh, nggak usah dikoordinir, nggak usah dikasih amplop, nggak usah dikasih nasi bungkus. Ini seharusnya sudah langsung demo di jalan-jalan. Karena apa? Karena ini bagian dari bentuk penipuan gitu loh. Selain merugikan negara ya sebagai bentuk korupsi, ini juga merugikan masyarakat sebagai sebuah bentuk penipuan gitu, ya kan. Oh, masyarakat rugi uang, juga rugi barang gitu loh, karena kendaraannya jadi morat-marit, amburadul kan mesinnya, timing pengapiannya didesain untuk diisi Pertamax, tetapi ternyata diisi Pertalite dengan RON yang berbeda, ya kan. Iya, dari sini kita bisa menilai teman-teman ya, bahwa ya mungkin, dugaan banyak, netizen selama ini yang menyebut bahwa para mahasiswa itu demo karena pesanan pihak-pihak tertentu, sepertinya itu, tidak salah gitu ya. Iyalah, gimana kabarnya Indonesia gelap, Sekjen Moncong Kura-Kura ditahan kok nggak ada demo lagi sih? Iya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang, si profesor, mantan calon wakil presiden ya dari RT 16 ya. Tadi sudah kita lihat bersama yang bersangkutan memuji Prabowo. Kok memuji-muji Prabowo sih, Prof? Bukannya dulu saat Prabowo menang ya, Pilpres ya, kubu kalian melayangkan gugatan PHPU ke MK, bahkan dilanjutkan ke PT UN, ya kan? Bahkan saat penetapan KPU pun Anda tidak hadir. Aduh, kok sekarang muji-muji, melipir-melipir ya, Prof? Hahaha, biar dikasih jabatan lagi ya, Prof? Jangan ngimpi, Prof. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kabar mengenai kasus korupsi pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax oleh Dirut Pertamini ya. Semakin kesini semakin ramai di respon netizen. Bahkan kini respon netizen sudah mulai bergeser ke sosok Ahok ya. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan beberapa waktu lalu jadi Dirut Pertamina ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Dan sekarang ada kabar bahwa ada kemungkinan dia akan dimintai keterangan oleh Kejagung terkait skandal tersebut. Waduh. Mungkinkah kasus ini akan menjerat Ahok seperti halnya menjerat si Sekjen Moncong Kura-Kura ya? Seperti halnya si Sekjen Moncong Kura-Kura yang terjerat kasus Harun Masiku. Kita lihat aja perkembangannya bagaimana. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.